Pertama-tama, Leni ucapkan selamat bagi kalian yang sudah lulus dari SKD dan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu adalah SKB. Itu di SKB-nya ada psikotes kembali, yang kedua itu adalah sesi praktik kerja, dan yang ketiga adalah wawancara. Baik, itu tadi mengenai cerita Leni di hari kedua praktik kerja. Dan yang selanjutnya adalah di hari ketiga. Di hari ketiga ini kita adalah tes wawancara. Nah, sama seperti hari kedua, kita sama-sama menunggu giliran untuk masuk ke ruangan. Jadi sebelum masuk ruangan, jadi kita sudah mendapat bocoran-bocoran dikit dari yang sebelumnya, apa saja yang ditanyakan di dalam. Nah, ini persiapan buat Leni waktu itu. Nah, waktu itu yang ditanyakan di penguji kedua, di dua penguji adalah kita harus menjawab pertanyaan sesuai dengan perintah. Jadi, setuju atau tidak setuju? Dan itu jawabnya dengan cepat. Nah, jadi waktu itu misalkan yang ditanya adalah, setujukah Anda dengan terorisme misalkan? Jadi, kita harus jawab setuju atau tidak setuju. Jadi, tidak memakai alasan. Waktu itu Leni menjawabnya dengan, jadi Bu, kalau terorisme itu bukan, pertanyaan saya bukan seperti itu. Setujukah Anda dengan, jadi kita harus menjawabnya dengan tepat, setuju atau tidak setuju. Nah, selain itu juga yang paling Leni ingat adalah pertanyaan di wawancara. Pertanyaan yang membuat galau-galaunya adalah, jika misalkan Anda sudah menjadi ASN, anak sedang sakit, tapi kita juga diminta oleh atasan kita untuk pergi rapat penting hari itu juga, sementara anak sedang sakit. Lalu, bagaimana sikap Anda? Apakah Anda akan merawat anak Anda di rumah sakit atau Anda rapat penting? Nah, ini nih pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini yang membuat galau. Nah, kalian juga harus mempersiapkan bagaimana cara menjawabnya, dan Leni tidak akan menjawab apa jawaban Leni waktu itu. Yang pasti ketika Leni menjawab itu sedikit emosional dan ya galau lah intinya, dan kalian harus mempersiapkan itu ya teman-teman. Nah, selain pertanyaan mengenai tes TKP ya, kurang lebih ya, kepribadian seperti itu, ada lagi juga pertanyaan mengenai agama. Nah, ini dia. Kemarin ada yang bertanya apakah yang kita akan praktek sholat atau tidak. Jadi waktu itu Leni tidak ada praktek sholat, cuman yang ditanyakan adalah apa saja rukun dalam sholat. Nah, kemudian juga Leni diminta untuk membaca Al-Quran dan terjemahannya. Jadi waktu itu Al-Qurannya memang sudah ada di depan kita. Misalkan buka surat An-Nisa ayat 45. Nah, jadi kita langsung membuka surat tersebut, kita yang mencarinya dan kita membacakannya seperti itu. Nah, oh ya, ini yang paling penting, kemarin Leni ada lupa. Di wawancara di hari pertama, di hari pertama itu sudah diinformasikan bahwa kita harus membuat portofolio. Nah, jadi Leni pas wawancara ini kita mengumpulkan portofolio kita. Jadi mereka juga menilai apa saja yang sudah kita raih mungkin ketika sebelum menjadi tes tersebut, dan apa saja kegiatan yang sudah diikuti itu tercantum semua di portofolio. Nah, mengenai persiapan wawancara Leni kemarin ini lebih ke harus tenang ya, karena di sini pertanyaan-pertanyaan di wawancara ini menggugah emosi dan menjadi galau. Jika ini maka ini, jika ini maka ini, lalu bagaimana sikap Anda? Dan itu harus dijawab, tidak boleh tidak dijawab. Apakah tahun 2020 ini akan sama dengan 2018 kemarin? Leni kurang tahu, karena Leni di sini hanya berbagi pengalaman Leni selama Leni mengikuti SKB di Kemenak dari bagian guru kelas. Tapi pengalaman Leni, dan jujur aja untuk persiapan Leni sebelum praktek kerja waktu itu adalah Leni memang
mempersiapkan RPP dan materi pembelajaran. Jadi buat kalian yang sedang mengikuti SKB nanti, siapkan materi belajarnya yang memang kamu kuasai. RPP-nya jangan lupa, apakah diketik ataukah ditulis. Nah, itu kemarin Leni diketik karena untuk lebih mempermudah Leni. Kemudian Leni juga tidak bawa buku kemarin, Leni hanya bawa RPP saja. Dan yang paling penting adalah kalian harus praktek di rumah. Jadi sebelum mulai, coba kamu berkaca di depan cermin dan mencoba untuk menjadi praktek di rumah. Kita mulai dengan jawab Q&A yang diambil dari vlog Dwinsano yang kolaborasi dengan Leni. Katanya di sini ada Retna Emelia, kalau SKB guru bahasa Inggris di Kemenak sama aja atau beda. Jadi untuk SKB sama aja, ada praktek kerja, wawancara dengan psikotes. Kemudian jawab dari Ade Anissa, apakah bidang selain guru juga ada tes membaca Al-Quran dan bahasa Arab? Nah ini Leni kurang tahu ya, tapi dengar-dengar dari teman-teman yang lain juga sama, ada membaca Al-Quran dan juga bahasa Arab. Kemudian jarak pelaksanaan SKB setelah pengumuman SKD. Nah waktu Leni kemarin itu jaraknya sekitar 1 minggu. Jadi kita persiapan setelah ada pengumuman bahwa kita lulus SKD, itu langsung persiapan menuju SKB. Kemudian Sutris, psikotesnya seperti apa? Apakah ada menggambar? Nah kalau menggambar ini kita kemarin tidak ada, jadi psikotesnya hanya tentang, jadi kurang lebih ya, sinonim, antonim, deret hitung, kemudian juga analogi dan ya gambar pencerminan seperti itu. Tapi kalau menggambarnya sendiri tidak ada. Lalu ada pertanyaan juga ini, misalkan praktek sholat, memilih sholat subuh atau kunut. Jadi kemarin itu tidak ada praktek sholat, hanya yang ditanyakan adalah rukun-rukun sholatnya itu apa saja. Nah tapi kalau misalkan kamu bisa surat Ar-Rahman atau yang panjang, mungkin itu bisa referensi nanti buat kamu nulis bahasa Arabnya. Nah itu yang kamu tulis nanti. Kemudian kalau kemampuan berbahasa, disuruh ngomong atau perkenalan diri atau gimana. Nah pengalaman Leni kemarin itu Leni dimintanya untuk ngomong tentang Belitung, karena memang Leni asal Belitung. Nah kalau yang teman-teman yang lain ada juga ya, tergantung sama pengujinya, maunya penguji nanyakan apa ke kamu. Malah ada nih teman satu kemarin lulus alhamdulillah, jadi dia juga ditanyakan kamu bisa bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau Arab. Dia jawabnya aku bisa bahasa Inggris Pak, tapi cuman kosakata. Nah jadi kalau misalkan sudah kosakata ya mereka juga tidak akan berlanjut lagi untuk menanyakan. Nah seperti itu, jadi itu tergantung kamu nantinya, kamu mau jawab bisa atau nggak bisa. Kalau nggak bisa ya juga jangan dipaksakan, seperti itu. Leni ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton vlognya Leni. Semoga apa yang Leni sampaikan bermanfaat buat kalian yang akan mengikuti tes seleksi kompetensi bidang di Kementerian Agama, terutama untuk guru kelas. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe vlognya Leni Rezi untuk konten-konten menarik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.